Nama saya Febrina Zulmahidah. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mendemokan terkait yang akan saya presentasikan nanti di AWS Summit Jakarta 2025. Baik, jadi di sini ada beberapa agenda yang akan dibawakan terkait dengan topik tingkatkan keamanan web aplikasi Anda, navigasi pengalaman baru di AWS WAF. Sebenarnya saya juga ingin disclaimer bahwa sesi ini ditujukan untuk mengenalkan dan juga untuk introduktori atau di level 100 untuk mengenalkan terkait AWS WAF, kenapa kita perlu menggunakannya, dan juga tampilan dashboard terbaru yang baru saja di-launch oleh AWS. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu why web security matters more than ever. Kenapa web security itu penting dari sebelumnya? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Nah, berdasarkan jawaban itu semua benar bahwa menjaga keamanan di web security itu sangat penting, termasuk dari beberapa research yang sudah yang ditemukan antara yakni 34% pelanggaran atau pelanggaran data itu dimulai dari aplikasi web sesuai dengan report dari Verizon DBIR 2025 di halaman 28 bahwa pelanggaran di aplikasi web sebesar 34% ini lebih besar daripada untuk dari pelanggaran di email ataupun dari kelalaian manusia dan merupakan yang paling besar. Kemudian lebih dari 60% organisasi memperbarui aplikasi web setiap minggu. Ini merupakan laporan dari J. Cognito State of Web Application Security Testing 2024 bahwa jika semakin sering aplikasi diperbarui setiap minggu, maka semakin sering juga celah untuk ditebusnya. Kemudian 25% mengalami insiden keamanan besar setiap minggu dan juga hanya 26% organisasi yang punya proses pengujian keamanan web yang formal. Jadi sebenarnya menjaga keamanan web aplikasi itu sangat penting karena kembali lagi bahwa web aplikasi merupakan pintu utama dari sebuah bisnis yang menuju ke konsumen, kemudian juga akan mempengaruhi banyak hal mulai dari reputasi, kemudian kepercayaan pelanggan, dan juga bagaimana kita bisa terus mempertahankan komitmen terkait keamanan dari web aplikasi karena sebenarnya mungkin saya juga merasa bahwa web aplikasi itu tidak terlalu penting, tapi saat seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya banyak hand-ons atau banyak pelajaran dari pembangunan aplikasi, saya merasa bahwa keamanan merupakan salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan. Karena sesuai dengan yang ada di cloud sendiri, keamanan itu terbagi menjadi dua, yaitu security in cloud dan juga security on cloud. Di mana untuk security in cloud yang merupakan dasar dari server ataupun infrastrukturnya memang dari AWS, tapi dari security dari aplikasi yang berjalan di dalam cloud itu tanggung jawab dari customer atau user yang mendeploy aplikasi tersebut. Maka kita tidak bisa untuk menyepelekan terkait keamanan security dan juga hanya menyerahkan ke satu vendor ataupun hanya menyerahkan ke tim yang terkait karena keamanan merupakan hal yang sangat penting dan juga itu perlu diperhatikan oleh semua pihak. Kemudian kita untuk meningkatkan keamanan, kita kenalkan yaitu AWS WAF. Apa itu AWS WAF? Jadi AWS WAF adalah highly configurable and scalable cloud native web application firewall, giving you the first line of defense to incoming threats. Jadi AWS WAF adalah aplikasi managed service di AWS yang bisa digunakan untuk filter traffic incoming traffic HTTP ataupun HTTPS sebelum bisa akses ke aplikasi kita. Jadi yaitu seperti defense atau sebagai filter di awal sebelum request itu bisa akses ke aplikasi yang ada di server. Sebelum bisa akses ke server, maka dilewati dulu di AWS WAF, di mana di AWS WAF nanti kita ini menjadi pelindung dari threat atau dari ancaman yang muncul sebelum bisa akses ke aplikasi kita. Nah, bagaimana cara AWS WAF itu bekerja? Jadi, AWS Firewall Manager merupakan digunakan untuk manage dari multiple AWS WAF deployment, di mana dari AWS WAF sendiri itu digunakan untuk melindungi web aplikasi dari common web exploit dari serangan berbagai macam menuju ke web.
Nah, AWS Wave ini biasa digunakan untuk bisa digunakan untuk resource atau uh, AWS service yang tersedia, baik regional ataupun global. Untuk yang global itu yaitu untuk melindungi Amazon CloudFront, dan untuk yang service regional itu seperti aplikasi load balancer, Amazon API Gateway, dan beberapa list service lainnya. Nah, di sini untuk cara pertamanya kita mengcreate policy atau membuat dari policy dan juga rules yang akan dibuat. Di sini kita bisa menggunakan rule builder ataupun JSON. Di mana policy ini menentukan bagaimana statement atau kondisi yang perlu dipenuhi. Misal dari web ini kita set untuk polisinya, kita blok untuk request yang berada di luar Indonesia. Maka kita create polisinya terlebih dahulu, kemudian create polisi bahwa statement GeoIP di Indonesia diperbolehkan. Nah, itu kita create dulu polisi atau rule-nya, kemudian kita set condition-nya antara block ataupun filter. Misal kita ingin block request berdasarkan statement, kita juga bisa melakukannya. Dari action ini kita bisa allow untuk mengizinkan, block untuk menolak, count untuk menghitung, dan juga captcha atau challenge untuk melakukan menyusahkan dari attacker itu agar tidak bisa sembarangan akses ke web kita. Nah, setelah kita create policy, kita menentukan rule-nya, kita menentukan aksinya, apakah di block ataukah di allow, dan kita juga bisa monitor dari request yang masuk. Jadi di sini adalah key terminologinya, di mana dari request itu kita dari user itu akses ke AWS WAF, kemudian di AWS WAF itu terdapat web access control list, yang ini merupakan kontainer utama di mana di sini bisa menjalankan untuk berbagai rule, yang mana rule itu bisa dari AWS ataupun kita buat sendiri. Nah, kemudian di sini kita spesifikasikan rule statement. Di rule statement ini ada banyak hal, mulai dari IP set, kemudian rule group, dan juga regex set. Untuk rule group ini merupakan kumpulan dari beberapa rule. Kemudian dari web ACL request ini terdapat sample request, di mana sample request adalah waktu log atau request yang masuk dalam 3 jam terakhir secara real time, mana ini dibuat sampel request-nya, kemudian dari web ACL-nya ini juga nanti terdapat logging ataupun matrix. Untuk loggingnya sendiri itu bisa ditaruh di Amazon Kinesis Warehouse untuk lebih detail dan juga advance terkait loggingnya, tapi juga bisa ditaruh di service AWS S3 ataupun Amazon CloudWatch Log Insight. Kemudian dari AWS WAF ini, setelah request masuk ke AWS WAF, itu nanti diteruskan ke resource yang kita pilih, yaitu atau resource yang dikaitkan ke AWS WAF, yaitu Amazon API Gateway, Amazon CloudFront, ataupun Application Load Balancer. Kemudian building block dari AWS WAF, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Web ACL merupakan kontainer utama untuk aturan WAF yang dilampirkan ke resource seperti CloudFront ataupun ALB untuk memfilter traffic. Kemudian rule group itu merupakan kumpulan aturan, dan ini bisa dari AWS manage, dari marketplace ataupun custom, membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk condition-nya itu adalah logika dalam aturan. Nah, kemudian di action-nya itu ada beberapa opsi, mulai dari allow, block, count, dan juga captcha. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian yang inti dan juga menarik terkait ekspor dari interface atau UI interface AWS WAF yang terbaru. Nah, di sini workflow dalam satu halaman itu dapat mempercepat proses deployment, kemudian terdapat protection pack yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, dan juga rekomendasi berdasarkan analisa traffic. Di sini merupakan overview gambar yang pertama untuk resource dan juga protection pack-nya. Kemudian misal di sini telah membuat WAF demo web ACL. Kemudian nanti di sini kita bisa lihat resource-nya itu apa. Kemudian ada berapa role yang aktif dan juga loginnya aktif atau tidak, dan juga ini gambaran yang ada di satu konsol. Kemudian gambar yang kedua yaitu kita bisa membuat protection pack dan juga mendefinisikan workload specific protection. Jadi misal di sini kita baru membuat WAF pertama kali, kita set
nanti WAV-nya ini digunakan untuk dikaitkan ke aplikasi yang seperti apa? Apakah API dan web ataukah API saja ataukah web saja? Nah, di sini kalau misal kita udah pilih, kemudian kita memilih resource yang akan diprotect, kemudian di gambar ketiga kita akan memilih rule package. Jadi di sini sudah ada beberapa yang disediakan oleh AWS, di mana nanti kita bisa menggunakan recommend rule berdasarkan app yang kita tentukan, dan juga kita juga bisa untuk membuat sendiri dari custom rule-nya. Kemudian ada gambar yang keempat, merupakan dashboard recommendation automation, di mana saat request-nya udah masuk, misal dari beberapa jam ataupun beberapa waktu, nanti di sini ada vulnerable application traffic, kemudian ada allow boot traffic, allow IP reputation, allow DDoS source, dan juga non-host IP, di mana dari dashboard otomatis ini kita bisa menentukan, oh ternyata aplikasi kita ini masih aman, oh aplikasi kita sudah mulai diserang bot nih. Nah, dan juga aplikasi kita udah mulai diserang IP reputation atau IP yang kurang kurang baik, maka kita bisa menentukan tindakan selanjutnya. Kemudian di gambar yang kelima, ini juga terdapat summary ataupun kesimpulan, ada berapa total yang masuk, kemudian request yang di-allow itu berapa, yang di-block berapa, dan juga activity visualization berdasarkan rule yang diaktifkan. Kemudian yang keenam, ini merupakan gambar dari outcome driven dashboard, di mana di sini menunjukkan lokasi geografik dari masing-masing region yang akses ke web aplikasi kita. Misal di sini ada yang akses itu dari daerah di bagian Eropa, daerah Indonesia, itu nanti bakal ketahuan di sini, dan ini menurut saya sangat bisa membantu karena sangat jelas detailnya. Kemudian juga ada attack types, client device, dan juga ini di contoh dari detail attack-nya ini terdapat beberapa attack yang menyerang. Contoh dari XSS, kemudian SQLI, di mana ini bisa diklasifikasikan dari AWS WAF. Kemudian untuk loggingnya, di sini untuk yang terbaru itu logging log explorer, misal dari CodeWatch itu bisa langsung diakses di konsol AWS WAF. Jadi nggak perlu untuk pindah konsol dulu ke CodeWatch, karena di sini langsung jadi satu dengan sample request. Jadi kalau sample request-nya diaktifkan, log explorer-nya diaktifkan, itu sama-sama bisa langsung diakses di AWS WAF console. Kemudian untuk AI dan juga ML capability di AWS WAF, di mana terdapat AWS WAF Bot Control, yang ini mendeteksi traffic dari bot berdasarkan pola dan juga dapat diaktifkan melalui AWS Manage Rule, yaitu AWS Manage Rule Bot Control Rule Set. Jadi di AWS Manage Rule tersebut terdapat dua protection level, yaitu common, di mana ini mendeteksi dari bots-nya itu secara mandiri, dan juga targeted, di mana nanti kalau di targeted ini akan ditambahkan label ke bot-bot yang terkait. Ada dua label, yaitu TGT dan juga TGT/ML, di mana kalau yang di TGT_ML ini maka menggunakan identifikasi berbasis machine learning. Kemudian AWS WAF Account Takeover and Fraud Control juga termasuk untuk di dalamnya itu menggunakan kapabilitas AI. Kemudian di sini adalah contoh dashboard dari sampel bot request, mana ini ada bot request yang masuk, kemudian yang bukan dari bot request. Kemudian di sini juga ada contoh saat kita mengakses ke WAF demo, dan juga saat dari sudah berhasil diidentifikasi bahwa itu attacks, maka nanti akan menghasilkan error 403 atau dilarang forbidden. Ini merupakan respon default dari AWS WAF untuk resource-resource yang memang diidentifikasi sebagai di blok. Kemudian selanjutnya adalah contoh setup dengan AWS WAF plus ALB. Jadi di sini terdapat diagram dari verified user itu mengakses ke AWS WAF, kemudian akses ke ALB. Nah, dari ALB baru ke aplikasi yang berjalan di situ. Di sini kita pasang AWS WAF di depannya ALB untuk mengamankan request-nya itu benar-benar dari user yang valid. Di AWS WAF ini kita set terkait web ACL-nya, kemudian kita tentukan juga manage rule yang disarankan, dan juga untuk custom rule sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, untuk AWS Manage Rule yang diaktifkan itu ada 5, di mana sebelumnya AWS Manage Rule adalah kumpulan aturan siap atau kumpulan rule yang siap pakai dari AWS untuk melindungi aplikasi dari serangan umum. AWS Manage Rule itu ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Kalau yang berbayar itu tadi seperti bot request, kemudian fraud control, akun takeover, login. Tapi kalau yang free itu juga ada cukup banyak, itu bisa dicek lebih lanjut di konsol ataupun di dokumentasi. Nah, kelima contoh ini merupakan contoh yang free. Jadi, yang pertama core set untuk deteksi dan juga blokir input berbahaya seperti SQLI, XSS, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada known bad inputs untuk blokir pola input yang sepertinya berbahaya, dan juga SQLI rule set untuk fokus pada serangan SQL injection ataupun atau yang merupakan definisi dari manipulasi database. Kemudian ada anonymous IP list yang merupakan memblokir traffic dari IP yang mencurigakan seperti dari VPN ataupun dari Tor, dan juga Amazon IP reputation list merupakan filter IP dengan reputasi list dari Amazon. Kemudian untuk custom rule yang disarankan yaitu ada rate limiting, geo-blocking, dan juga custom IP blocking. Untuk rate limiting ini yaitu membatasi jumlah request per IP atau membatasi jumlah request yang dapat dikirimkan dari satu IP per menit. Nah, di sini contohnya ada konfigurasi dari CloudFormation untuk deploy AWS WAF. Ini di sini untuk rate limitnya itu maksimum request per menitnya dari defaultnya 100, kemudian minimalnya 10 per menit, dan juga untuk maksimalnya 10.000. Jika lebih dari ini, maka nanti akan diblok requestnya karena terdeteksi itu merupakan malicious action. Kemudian ada geo-blocking, yaitu membatasi akses dari negara-negara tertentu. Misal, kita ingin membatasi akses dari negara uh, dari negara yang di luar Indonesia, maka kita set rule-nya ID, tapi jika tidak berasal dari IP yang ada di Indonesia, maka akan diblok. Itu juga bisa. Kemudian itu menggunakan ID kode, ID dari negara seperti ID, kemudian IN untuk India, kemudian di sini ada contoh CN, RU, Rusia, dan juga lain sebagainya. Nanti kita listkan di dalamnya. Kemudian ada custom ID blocking untuk memblokir IP yang pernah menyerang. Jadi kita list dulu IP setnya, kemudian kita set untuk memblokir IP dari sumber yang telah kita list. Jadi manfaatnya yang AWS Manage Rule untuk melindungi dari serangan umum, kemudian rate limiting itu mencegah spam, kemudian geo IP blocking untuk mengurangi resiko dari negara yang tidak relevan, dan juga untuk continuous update itu merupakan benefit dari AWS Manage Rule, dan juga custom rule flexibility memberikan fleksibilitas untuk membuat proteksi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, selanjutnya monitoring dan juga insight di CloudWatch itu seperti yang dijelaskan tadi, log itu dapat dikirim ke 3 service, yaitu S3, AWS Kinesis, dan juga CloudWatch. Di sini contohnya saya menggunakan CloudWatch. Nah, untuk menggunakan CloudWatch itu yang perlu diperhatikan, sebelum kita mengaitkan lognya, kita perlu membuat rule group dulu, kita perlu membuat log group dulu di CloudWatch, di mana log groupnya itu perlu dinamai AWS WAF Logs slash AWS WAF Logs. Nah, pokoknya namanya itu harus diawali ini agar bisa terdeteksi. Berikut juga contoh tampilan dari log insight-nya saat sudah berhasil diaktifkan. Kemudian untuk tips untuk memulainya, yaitu memulai dari yang sederhana, yaitu dari manage rule, apalagi kalau misalnya masih belum pernah menggunakan, kemudian menguji dengan count mode, atau kita hitung dulu request yang masuk ini benar-benar request yang akan diblok ataukah tidak. Jika memang request yang diblok itu valid, maka kita bisa mengaktifkan block mode. Tapi jika requestnya itu ternyata tidak valid, maka kita bisa ubah ke allow, ataupun kita tetap di count mode dulu untuk sambil lihat reviewnya. Kemudian memantau secara aktif menggunakan CloudWatch Logs dan juga alarm. Kemudian kita mencatat semua perubahan untuk setiap aturan yang dibuat agar tidak lupa tujuannya. Tapi ini juga bisa lebih efisien lagi kalau kita menggunakan
menggunakan IAC tools seperti Terraform ataupun AWS CloudFormation. Kemudian kita juga perlu untuk rutin melakukan pengujian dan juga melakukan simulasi karena kembali lagi bahwa mengamankan security itu merupakan proses yang tidak bisa hanya satu kali klik langsung selesai, tapi perlu untuk continuous update, continuous monitoring, dan juga memastikan bahwa perlindungan ini tetap efektif dan juga relevan. Nah, selanjutnya ada demo template AWS Web Implementation. Saya dari code formation template dan juga attack simulation ya, serta video selanjutnya. Terima kasih.